Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kupersembahkan Suamiku Untukmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Ini Bu, satu set perhiasan keluaran terbaru. Modelnya sangat cantik dan elegan. Bagaimana Layla? Apa kamu suka? Aku terserah Mama saja. Apapun yang Mama pilihkan, aku akan suka. Baiklah. Kalau begitu, saya ambil yang ini saja ya, Mbak. Menantu saya menyukainya. Baik, Bu. Totalnya 180 juta ya, Bu. Kami akan siapkan barangnya. Mohon ditunggu sebentar. Mendengar hal itu sontak saja membuat Layla menjadi terkejut. Mah, kenapa harganya sangat mahal sekali? Kalau begitu aku tidak jadi membeli perhiasan yang itulah. Aku membeli sebuah cincin biasa saja. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ayo, ambillah. Perhiasan ini sudah menjadi milik kamu. Terima kasih banyak, Mah. Aku masih merasa tidak pantas menerima hadiah semahal ini dari Mama. Sama-sama, Layla. Kamu itu pantas dan layak untuk mendapatkannya. Apa ada hal yang ingin kamu beli lagi? Tidak ada, Mah. Ya udah, kalau begitu ayo kita pulang sekarang. Mereka berdua pun mulai berjalan meninggalkan toko perhiasan itu. Layla dan Bu Rika pun sudah sampai di rumah, dan mereka beristirahat sejenak di ruang keluarga. Bi, apa Dinda sampai sekarang belum pulang juga? Belum, Bu. Ya ampun, pergi kemana dia dari pagi sampai sore begini? Awas saja nanti kalau dia pulang. Mungkin sebentar lagi Mbak Dinda akan pulang, Mah. Entahlah, kita lihat saja nanti. Oh ya Layla, sebaiknya kamu simpan perhiasan kamu ini baik-baik ya. Jangan sampai Dinda tahu kalau Mama belikan perhiasan yang baru. Yang ada perhiasan ini akan dirampasnya lagi. Sudah, sekarang kamu simpan dulu di kamar kamu ya. Iya, baik, Mah. Dengan cepat Layla pun langsung pergi ke kamarnya untuk menyimpan perhiasan itu. Benar saja, tak berselang lama Dinda pun langsung ke rumah dengan membawa banyak sekali barang belanjaan. Mama, kok tidak bilang kalau mau datang ke sini? Tanya wanita itu dengan suara yang sedikit gugup. Kenapa Mama harus bilang dulu? Apa Mama harus mendapatkan izin dulu dari kamu untuk datang ke sini? Kamu juga habis dari mana? Kenapa baru pulang sekarang? Harusnya kamu itu tahu waktu, Dinda. Mama tidak pernah melarang kamu untuk berbelanja sebanyak ini. Hanya saja Mama tidak suka dengan cara kamu yang seharian kelayapan. Maaf, Ma. Aku tuh bukannya kelayapan. Tadi aku habis dari salon dan pulangnya ke mall dulu untuk membeli beberapa barang kebutuhanku. Mama tahu sendiri kan kalau perempuan itu belanjanya sangat lama. Alasan saja. Mama lihat kamu juga tidak membeli beberapa barang. Tapi banyak sekali itu. Untuk apa sih semua barang-barang itu? Hanya menghabiskan uang suamimu saja. Mah, Mas Rehan saja tidak keberatan loh aku membeli barang apapun yang aku mau. Justru dia yang memintaku untuk pergi berbelanja. Tapi kenapa di sini Mama yang repot ya? Mama ini terlalu banyak ikut campur dengan rumah tangga aku dan Mas Rehan. Ya jelas saja Mama akan selalu ikut campur jika Rehan memiliki istri yang susah diatur seperti kamu. Mama heran kenapa Rehan tidak menceraikan kamu saja. Toh kamu juga tidak bisa memberikan seorang anak. Bisanya cuma foya-foya dengan uang suami. Dinda yang merasa kesal dengan ucapan ibu mertuanya pun hanya diam saja dan lebih memilih untuk pergi ke kamarnya. Mbak Dinda sudah pulang, sapa Layla yang tidak sengaja berpapasan. Minggir lo anak pungut, balas wanita itu dengan kasar. Layla, biarkan saja, ujar Bu Rika. Layla pun langsung menghampiri Bu Rika dengan cepat. Dinda itu sedang marah pada Mama. Habisnya Mama sangat kesal sekali dengan kelakuannya itu. Lebih baik kamu jangan banyak bertanya dulu pada dia.
Yang ada kamu akan jadi sasaran empuk untuk melampiaskan semua amarahnya itu. Iya, Ma. Ya udah. Kalau begitu Mama pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk langsung menghubungi Mama. Sebentar lagi Raihan juga pasti akan pulang. Jadi Dinda tidak akan berani macam-macam pada kamu. Mama hati-hati ya di jalan. Sekali lagi terima kasih ya Ma untuk hari ini. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam kamar terlihat Dinda merasa kesal dan marah dengan ibu mertuanya itu. Bisa-bisanya Mama menyinggung soal aku yang tidak bisa hamil. Memangnya ini semua kemauan aku apa? Kenapa harus aku yang disalahkan? Kenapa tidak menyalahkan Tuhan saja yang menakdirkan hidup aku seperti ini? Wanita tua itu benar-benar sangat menyebalkan. Untung saja aku tidak tinggal satu atap dengan dia. Jika hal itu sampai terjadi, hidupku tidak akan pernah tenang. Tapi tidak apa-apalah. Walaupun Mama sudah membuat rusak moodku, tapi aku bisa merasa senang hari ini. Aku sudah membeli begitu banyak barang yang aku inginkan. Dinda pun terlihat membuka semua barang-barang yang dia beli. Dari mulai pakaian, tas mewah, dan juga sepatu mewah. Sementara itu Raihan sudah pulang ke rumah. Laila pun menyambut suaminya itu dengan hangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Mas? Sini tasnya biar aku yang bawakan. Terima kasih ya Laila. Sama-sama, Mas. Kamu mau aku buatkan kopi atau teh? Kopi juga boleh. Aku juga belum pernah mencoba kopi buatan kamu. Baiklah, Mas. Kalau begitu kamu tunggu dulu sebentar ya. Aku akan membuatkannya dulu untuk kamu. Raihan pun duduk bersantai sambil menunggu Laila. Tak berselang lama Laila pun datang dengan membawa segelas kopi. Ini Mas kopinya. Silakan diminum. Terima kasih ya Laila. Rasanya pas sekali. Tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu pahit. Syukurlah kalau kamu menyukainya. Oh ya, di mana kakak kamu? Mbak Dinda ada di kamarnya, Mas. Oh, baiklah. Selama menikah dengan Dinda, aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tapi kali ini aku bisa merasakan bagaimana berharganya sebagai seorang suami. Pulang kerja langsung disambut hangat oleh istri. Setelah itu dibuatkan segelas kopi dan ditemani mengobrol. Coba saja Dinda bisa bersikap sama seperti yang dilakukan Laila saat ini. Aku pasti akan sangat merasa bahagia sekali. Gumam Raihan di dalam hatinya. Tak berselang lama Dinda pun datang menghampiri Laila dan suaminya. Itu ngapain sih Laila duduk sama Mas Raihan? Gak bisa dibiarin ini. Laila, kamu ngapain di situ? Ayo pergi sana. Memangnya kenapa? Kamu tidak bisa mengusir Laila seperti itu dong sayang. Biarkan saja dia di sini. Tidak apa-apa kok Mas. Aku juga memang akan pergi ke dapur untuk membantu Biratna memasak. Dengan cepat gadis itu pun langsung pergi menuju dapur. Kamu sudah pulang dari tadi Mas. Kenapa tidak langsung masuk kamar sih? Biasanya juga akan kamu seperti itu. Iya memang. Tapi tadi aku minta Laila untuk membuatkan segelas kopi dulu. Baru setelah itu aku akan langsung pergi ke kamar. Kamu juga kenapa sih harus bersikap ketus seperti itu pada Laila? Kasihan kan dia. Sudahlah Mas, tidak apa-apa. Lagian juga Laila itu sudah biasa aku perlakukan seperti itu. Justru mulai sekarang kamu seharusnya bisa bersikap lebih baik pada Laila. Sudahlah, aku merasa lelah sekali. Aku pergi ke kamar dulu ya. Ada apa dengan Mas Raihan ya? Kenapa dia langsung bersikap ketus seperti itu padaku? Memangnya aku sudah melakukan kesalahan ya? Ini semua gara-gara Laila. Awas saja kamu Laila. Laila? Iya Mbak, ada apa? Kamu tidak sedang berusaha untuk menghasut Mas Raihan kan tadi? Apa yang sudah kalian bicarakan berdua tadi? Kamu tidak menjelekan aku di depan Mas Raihan kan tadi ya? Astagfirullah Mbak. Untuk apa aku melakukan semua itu? Aku sama sekali tidak mengatakan apapun tentang Mbak Dinda pada Mas Raihan. Alah, jangan bohong deh kamu. Ingat ya Laila,
Jangan harap kamu bisa merebut Mas Rehan dari aku. Kamu harus ingat tugas kamu di sini itu sebagai apa, ha? Layla pun hanya memilih untuk diam saja dan tidak menggubris ucapannya Dinda. Awas saja kamu kalau berani macam-macam. Kamu akan tahu akibatnya. Astagfirullah. Yang sabar ya Non Layla. Nyonya Dinda memang seperti itu orangnya. Kadang bibi juga heran kenapa bisa ya pria sebaik Tuan Raihan memiliki istri seperti Nyonya Dinda. Tidak apa-apa, Bi. Aku sudah terbiasa dengan ocehannya Mbak Dinda. Jadi bibi tidak perlu merasa khawatir ya. Lebih baik sekarang kita lanjutkan saja masaknya. Iya, Non. Di tempat yang berbeda terlihat seorang pria muda turun dari mobilnya. Pria itu terlihat sangat tampan dan berwibawa sekali. Pria bernama Arga itu pun langsung masuk ke dalam rumah miliknya. Di dalam rumah ternyata sudah ada wanita parubaya yang menyambutnya dengan sangat hangat. Arga cucuku, panggil Oma TV. Oma, balas pria itu sambil memeluk neneknya. Akhirnya kamu pulang juga ke rumah. Oma sudah sangat merindukan kamu, nak. Aku juga sangat rindu dengan Oma selama tinggal di luar negeri. Aku sudah tidak sabar untuk segera pulang agar bisa bertemu dengan Oma. Ayo duduk dan ceritakan bagaimana pengalaman kamu selama di sana. Tidak ada yang berkesan, Oma. Di sana juga aku kan bekerja bukan liburan. Kamu ini selalu sibuk bekerja sampai-sampai tidak memikirkan soal percintaan. Kapan kamu akan menikah, Arga? Oma sudah ingin sekali menimang cicit dari kamu. Ya ampun Oma, kenapa sih harus membahas soal itu lagi? Aku juga nanti akan menikah kalau sudah menemukan wanita yang tepat. Oma tahu sendiri kan, di zaman sekarang itu sulit sekali untuk kita bisa menemukan wanita yang baik dan bisa menerima kita. Sebenarnya Oma sudah menemukan calon yang pas buat kamu. Hanya saja Oma tidak tahu apakah Oma ditakdirkan lagi untuk bisa bertemu dengan Layla. Layla, siapa maksud Oma? Waktu di rumah sakit, Oma tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Layla. Dia sangat cantik dan kelihatannya sangat baik. Dari cara berpenampilan saja dia sangat mencerminkan wanita soleha. Oma ini ada-ada saja. Baru pertama kali bertemu tapi sudah menyimpulkan kalau dia itu gadis yang baik. Bagaimana kalau ternyata dia tidak sebaik yang Oma pikirkan? Oma yakin kalau dia itu gadis yang baik. Hanya saja waktu itu Oma lupa untuk meminta nomor teleponnya. Oma berniat ingin menjodohkan kamu dengan dia. Semoga saja Oma bisa bertemu dengannya lagi. Oma ini selalu saja begitu. Setiap ada gadis yang Oma kenal, selalu berusaha untuk menjodohkan aku dengan gadis pilihan Oma itu. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Tidak ada satupun gadis yang aku suka dan cocok denganku, ujar Arga. Tapi yang satu ini beda dari gadis yang lainnya. Saat pertama kali Oma bertemu dan melihatnya saja, Oma sudah langsung jatuh cinta dengan Layla. Oma rasa kamu juga akan merasakan hal yang sama. Ya, meskipun kamu tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Maksud Oma? Layla itu wanita bercadar, Arga. Lalu bagaimana aku bisa melihat apakah dia cantik atau tidak jika wajahnya saja ditutupi kain penutup? Dan bagaimana Oma tahu kalau dia itu sangat cantik? Apa dia memperlihatkan wajahnya pada Oma? Oma tahu karena Oma tidak sengaja melihatnya. Saat bertabrakan dengan Oma, penutup wajahnya itu tidak sengaja terlepas. Dia benar-benar sangat cantik, Arga. Baiklah Oma. Ya terserah Oma sajalah. Jika Oma bertemu dengan gadis itu lagi, tolong kabari aku ya. Aku jadi penasaran seperti gadis yang membuat Oma terngiang-ngiang sampai sulit melupakannya. Kamu ini selalu begitu saja. Ya lebih baik sekarang Oma istirahat ya. Aku juga sudah sangat merasa lelah sekali. Ya sudah, kamu pergilah ke kamar. Oma masih ingin tetap di sini. Baiklah Oma, aku pergi ke kamarku dulu ya. Kali ini aku tidak akan sampai gagal.
Aku harus mencari keberadaan Laila dan mengenalkannya pada Arga, ujar wanita parubaya itu dengan penuh percaya diri. Malam harinya pada saat makan malam, terlihat Dinda berusaha untuk bersikap baik pada suaminya itu. Mas, kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan. Tidak usah, aku bisa ambil sendiri. Loh, kenapa begitu? Aku kan istri kamu, jadi biar aku yang ambilkan untuk kamu ya. Ya udahlah, kalau begitu ambilkan, terserah kamu saja. Dinda pun dengan senang hati melayani suaminya itu, agar suaminya berhenti marah kepadanya. Sepertinya Mas Rehan masih marah pada aku. Aku harus bisa mengambil hatinya Mas Rehan lagi. Jangan sampai nanti Mas Rehan berpaling pada Laila karena dia lebih baik dari aku, gumam Dinda. Laila, ayo, kamu juga makanlah. Jangan merasa sungkan atau malu seperti itulah. Ini juga rumah kamu kan? Soal yang tadi aku juga ingin minta maaf sama kamu ya, karena aku sudah bersikap kasar, ujar Dinda pada Laila. Iya Mbak Dinda. Mas, malam ini kamu tidur sama aku ya? Soalnya aku ingin menghabiskan banyak waktu dengan kamu. Apalagi kemarin malam kamu tidur bersama Laila. Kamu tidak merasa keberatan kan ya Laila, kalau Mas Rehan tidur bersama aku malam ini? Tentu saja aku tidak merasa keberatan Mbak. Mas Rehan juga kan suami Mbak Dinda. Ya memang sudah seharusnya seperti itu. Kamu tidak boleh merasa cemburu ataupun marah padaku, karena bagaimanapun juga aku adalah istri pertamanya Mas Rehan, dan cintanya Mas Rehan juga hanya akan menjadi milikku, sahut Dinda dengan penuh percaya diri. Laila pun hanya diam saja dan tersenyum kecil mendengar ucapan dari kakaknya itu. Sementara itu di tempat lain terlihat Bu Rika sedang menceritakan semua perilaku Dinda kepada suaminya. Mama benar-benar tidak habis pikir. Bisa-bisanya Pak, Dinda mencuri perhiasan milik Laila. Mama juga merasa takut kalau sampai Dinda berani macam-macam pada Laila. Pantas saja waktu itu Bu Aisyah ingin Laila tetap tinggal di rumahnya, karena pasti Bu Aisyah sudah tahu kelakuan putrinya itu. Apa Mama tidak ingin mencoba untuk berbicara dengan Raihan tentang masalah ini, Ma? Supaya Raihan bisa menasihati Dinda untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya percuma saja lah, Pak. Jika kita sampai melibatkan Raihan dalam masalah ini, yang ada Dinda akan semakin benci dan jahat pada Laila. Laila itu wanita yang baik. Mama hanya tidak ingin sampai membuat dia tersiksa. Apalagi dia juga sudah mengorbankan masa depannya untuk menikah dengan putra kita, Pak. Biar saja masalah ini berlalu. Toh Mama juga sudah membelikan Laila perhiasan yang baru. Tentunya perhiasan yang jauh lebih bagus dari perhiasan yang Dinda ambil. Ya udah, kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Semoga saja Dinda bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, Mama juga berharap seperti itu. Keesokan paginya seperti biasa, Raihan langsung pergi ke kantor untuk bekerja. Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. Kamu di rumah baik-baik ya. Dan jangan memusuhi Laila terus. Kasihan dia. Takutnya nanti dia tidak betah tinggal bersama kita. Iya Mas, kamu tenang aja soal itu. Aku juga akan mulai bersikap baik kok sama Laila. Baguslah. Kalau begitu aku jalan sekarang ya. Laila, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut gadis itu sambil tersenyum. Setelah Raihan pergi, Dinda pun langsung menghampiri Laila dan menatapnya dengan tajam. Sudah sana masuk. Lebih baik sekarang kamu bantuin tuh Bi Ratna. Tunggu dulu Mbak Dinda. Ada apa lagi sih? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada Mbak Dinda. Soal apa? Soal perhiasan milikku. Perhiasan apa maksud kamu? Memangnya ada apa dengan perhiasan kamu itu? Bukannya aku tidak jadi mengambilnya dari kamu ya? Mbak Dinda memang tidak jadi mengambilnya dari aku, tapi Mbak Dinda sudah berhasil mengambilnya di dalam lemari kamar ibu. Jangan asal dulu ya kamu. Memangnya aku tahu apa kalau perhiasan itu disimpan di dalam lemarinya ibu? Mbak Dinda tidak usah pura-pura tidak tahu. Aku tahu kok, pasti Mbak Dinda yang sudah mengambilnya. Kalau bukan Mbak Dinda pelakunya, lalu siapa lagi? Bukankah Mbak Dinda sendiri yang pada saat itu ngotot ingin memiliki perhiasan itu?
Ya, ketahuan deh kalau perhiasan itu memang aku yang ngambil. Aku pikir ibu dan bapak tidak akan menyadari kalau perhiasannya telah hilang secepat ini. Sepertinya mereka itu sering mengecek perhiasan kamu untuk memastikan apakah masih tersimpan dengan baik atau tidak ya. Sahut Dinda tanpa rasa bersalah sama sekali. Mbak Dinda, aku mohon sama Mbak Dinda tolong kembalikan perhiasan itu sama aku, Mbak. Itu perhiasan milikku. Mbak Dinda tidak bisa mengambilnya tanpa izin dariku, apalagi berusaha untuk memilikinya. Tapi sayang sekali Laila. Barang yang sudah di tanganku itu tidak bisa kamu ambil lagi. Jadi lebih baik kamu ikhlaskan saja perhiasan itu untuk menjadi milikku selamanya. Ya, anggap saja itu sebagai salah satu bentuk hadiah kecil dari kamu untuk aku, karena aku sudah mengizinkan kamu untuk menikah dengan suamiku. Tapi aku tidak pernah meminta untuk menikah dengan Mas Raihan. Mbak Dinda sendiri yang memaksaku untuk menerima pernikahan ini. Bahkan Mbak Dinda mengancam aku dengan melibatkan nyawa Bapak. Aku tidak akan pernah lupa dengan hal itu, Mbak. Alah, gak usah lebay kalah. Yang penting itu sekarang Bapak baik-baik saja dan masih hidup. Dan semua itu berkat aku. Kamu jangan sampai lupa ya, kalau sampai ini sudah menjadi kesepakatan kita berdua. Lebih baik sekarang kamu fokus saja pada tujuan kamu. Kamu pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa secepatnya hamil dan memberikan aku seorang anak, agar kamu bisa segera pergi dari rumah ini dan kehidupan kami, ujar Dinda tanpa memikirkan perasaan Laila. Dengan cepat wanita itu pun langsung pergi dan meninggalkan Laila dengan perasaan yang masih kesal. Biratna yang mendengar dan menyaksikan perdebatan mereka berdua pun langsung mengelus dadanya sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. Astagfirullah. Kenapa ya Nyonya Dinda bisa sejahat itu sama Non Laila? Padahal Non Laila itu adiknya sendiri loh. Heran deh sama manusia satu ini. Kapan bisa tobatnya? Ujar Biratna menggerutu. Non Laila? Iya Bi. Non Laila yang sabar ya Non. Jangan diambil hati setiap perkataannya Nyonya Dinda tadi. Anggap saja seperti angin lalu atau anjing menggonggong. Iya Bi, aku juga tidak apa-apa kok. Balas Laila mencoba tersenyum. Hari ini Bibi mau ke supermarket untuk berbelanja bulanan. Apa Non Laila mau ikut nemenin Bibi? Boleh Bi. Kebetulan aku juga tidak ada kegiatan sama sekali di rumah ini. Kalau hanya duduk diam saja aku merasa bosan. Baiklah Non, ayo kita pergi sekarang. Tapi berangkatnya naik angkot tidak apa-apa kan Non? Ya tidak apa-apa Bi. Aku juga sudah terbiasa kok berpergian dengan menggunakan angkutan umum. Ya sudah, ayo kita berangkat. Laila pun menganggukkan kepalanya dan terlihat sangat excited sekali. Sementara itu Dinda yang berada di dalam kamarnya tampak sedang mencoba perhiasan milik Laila yang berhasil dia curi. Enak saja Laila menginginkan aku untuk mengembalikan perhiasan ini padanya. Lihat saja kalau perhiasan ini jauh lebih cantik dan cocok jika aku yang menggunakannya. Apalagi si Laila itu kan bercadar dan bajunya juga tampak menutupi semua bagian tubuh dia. Ya percuma saja kalaupun dia memakainya tidak bisa dijadikan untuk bahan pamer, karena tidak akan kelihatan oleh siapapun. Aku ini memang paling beruntung sekali karena bisa menikah dengan Mas Raihan yang sangat begitu mencintai aku. Ya, meskipun aku tidak bisa memberikan dia seorang anak, tapi tetap saja dia masih mau menerima aku. Bahkan masih begitu sangat mencintai aku. Bahkan setiap apapun yang aku inginkan dia pasti akan mengabulkannya. Sangat menyenangkan hidup ini. Sementara itu Laila sudah berada di supermarket bersama Biratna. Mereka berdua tampak terlihat asik berbelanja untuk kebutuhan rumah. Bibi senang sekali karena kali ini belanjanya tidak sendirian lagi. Ada yang bisa nemenin Bibi. Iya Bi, kalau ada waktu pasti aku temenin kok. Saat sedang asyik berbelanja, tidak sengaja Laila pun bertemu dengan Oma Tiwi. Assalamualaikum Oma Tiwi, sapa Laila dengan ramah. Waalaikumsalam. Laila ya? Saut Oma Tiwi sambil tersenyum senang. Iya betul Oma, aku Laila. Senang sekali bisa bertemu dengan Oma lagi di sini. Oma apa kabar? Kabar Oma baik Laila. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Kabarku juga baik kok Oma. Oma sendirian saja?
Tidak kok, Oma kesini bareng sama asisten rumah tangga Oma. Oh ya Laila, Oma benar-benar sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan kamu lagi. Oma ingin meminta nomor telepon kamu, boleh? Tentu saja boleh Oma. Oma Tiwi pun langsung mengambil handphone miliknya dan memberikannya pada Laila. Ini, sudah aku masukkan nomorku di handphone ayah Oma ya. Terima kasih ya sayangnya. Apa Oma boleh meminta satu permintaan lagi? Apa itu Oma? Oma ingin sekali bisa berfoto dengan kamu. Apa boleh? Oma ingin menunjukkannya pada seseorang. Oh, boleh kok Oma. Biar saya yang akan mengambil foto kalian, ujar Piratna. Oma Tiwi dan Laila pun berfoto dengan jarak yang berdekatan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Laila, apa kamu punya waktu? Bisa kita pergi makan siang bersama? Boleh saja Oma. Ya sudah, kalau begitu kamu selesaikan saja dulu berbelanjanya ya. Nanti kita akan ketemuan di depan. Iya Oma. Kalau begitu Oma permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non, Oma Tiwi itu siapa toh? Kelihatannya baik sekali orangnya. Tanya Piratna yang penasaran. Oh, waktu itu aku tidak sengaja bertemu dengan Oma Tiwi di rumah sakit, Bi. Ya, pada saat itu kami tidak sengaja bertabrakan dan saling berkenalan. Oma Tiwi memang kelihatannya sangat baik dan penyayang. Orang baik memang selalu dipertemukan dengan orang yang baik juga. Tapi nanti Piratna ikut makan siang juga tuh ya, temenin aku. Bibi juga pasti lapar kan? Iya Non. Tapi Non Laila bayarin kan? Iya Bi. Piratna tidak usah khawatir soal itu. Ayo sekarang kita selesaikan belanjaan kita. Iya siap Non. Di sisi lain di kantor terlihat Rehan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun tiba-tiba saja seorang pria masuk ke dalam ruangannya begitu saja. Rehan, sapa pria itu sambil tersenyum. Ternyata pria itu adalah Arga. Melihat kedatangan Arga membuat Rehan langsung tersenyum dan menyambut kedatangannya dengan hangat. Arga, kapan kamu pulang dari luar negeri? Kemarin malam. Aku sengaja datang ke sini tanpa memberitahu kamu terlebih dulu, karena mungkin memberikan surprise buat kamu. Kamu memang sudah benar-benar membuat aku terkejut, Arga. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu ya. Ternyata kamu ini tidak banyak berubah ya. Kamu juga sama, masih seperti Rehan yang aku kenal. Oh ya, bagaimana dengan bisnis kamu? Apa semuanya berjalan lancar? Ya, semuanya berjalan lancar. Aku dengar kamu sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses di luar negeri. Bisnis kamu juga berkembang besar di sana. Kamu memang hebat, Arga. Aku kagum dan bangga sekali dengan kerja keras kamu. Alhamdulillah. Semuanya juga berkat doa dan dukungan orang-orang terdekatku, terutama Oma. Oh ya, ngomongin soal Oma, bagaimana dengan kabar dia? Kabar Oma baik. Dia juga sering bertanya mengenai kabar kamu. Apalagi setelah aku ditinggal di luar negeri, kamu juga tidak pernah main ke rumah untuk bertemu dengan Oma. Iya, aku sangat sibuk sekali, Arga. Oh ya, tolong sampaikan pada Oma kalau aku pasti akan datang menemui dia. Oh ya, aku ini sahabat kamu, tapi tidak pernah sekalipun aku bertemu dengan istri kamu. Kapan kamu akan mengenalkannya padaku? Secepatnya. Nanti akan aku atur waktu. Baiklah. Oh ya, kamu sendiri kapan akan menikah? Aku belum kepikiran soal itu. Oma juga selalu saya bertanya soal pernikahan, tapi aku belum menemukan pasangan yang cocok untuk aku. Memangnya kamu ini nyari perempuan yang seperti apa sih, Arga? Ya tentunya yang tidak jahat lah, yang baik dan bisa menerima aku apa adanya. Yang baik dan bisa menerima kamu apa adanya itu banyak loh. Hanya saja kamu yang terlalu banyak memilih. Ya bukankah kita memang harus seperti itu? Kita harus selektif dalam memilih pasangan agar tidak menikah dengan orang yang salah, yang pada akhirnya akan membuat kita tidak bahagia nanti kalau seperti itu, tidak selektif. Kamu benar sekali, Arga. Oh ya, besok datanglah ke rumahku. Aku akan mengenalkan kamu kepada kedua istriku. Bentar, apa aku tidak salah dengar?
2 istri? Ceritanya panjang sekali untuk aku ceritakan pada kamu. Kamu pasti tidak akan percaya kalau aku memiliki 2 istri sekaligus. Hah? Bahkan satu saja aku belum pernah menikah. Bahkan kamu sendiri sudah menikah dengan 2 wanita. Ya, aku terpaksa melakukan semua itu karena istri pertamaku tidak bisa memberikan aku seorang anak. Dia divonis oleh dokter mandul. Sementara di sisi lain, papa dan mama terus saja mendesak aku untuk menikah dengan wanita lain agar aku bisa mendapatkan keturunan. Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengadopsi seorang anak saja? Tadinya memang akan seperti itu, tapi ternyata mereka tidak mau kalau sampai aku mengadopsi anak orang lain. Mereka ingin cucu dari darah daging aku sendiri. Mereka juga mengancam tidak akan mewariskan semua harta kekayaannya padaku. Ya, itulah kenapa istriku setuju untuk aku menikah dengan wanita lain. Bahkan Dinda sendiri yang memilihkan istri untuk aku. Bentar. Kok bisa sih istri kamu setegar itu? Dia memangnya tidak merasa cemburu kalau kamu akan jatuh cinta pada istri keduanya? Ya, kebetulan istri kedua aku itu merupakan anak angkat dari kedua orang tua istriku. Makanya istriku setuju untuk mengizinkan aku menikah lagi dan memilih adik angkatnya untuk menjadi istri keduaku. Alah, entahlah. Aku benar-benar merasa pusing dengan ceritamu itu, Rehan. Tapi, apa kamu yakin bisa bersikap adil untuk kedua istrimu itu? Ya, makanya sekarang aku ingin meminta bantuan kamu, Arga. Bantuan apa sih? Aku ingin melakukan program bayi tabung di luar negeri bersama istri keduaku, agar dia bisa tetap hamil tanpa harus aku sentuh. Apa kamu sudah gila apa gimana? Kamu bahkan sudah menikahinya, lalu kenapa tidak melakukannya secara langsung saja? Aku tidak ingin melakukannya karena aku tahu kalau dia tidak mencintai aku. Aku tidak mau merenggut kesuciannya itu. Hanya pria yang dia cintai yang pantas untuk mendapatkannya. Lagi pula aku juga merasa bersalah karena secara tidak langsung aku sudah merenggut masa depan dan cita-citanya. Kamu memang benar-benar pria sejati, Rehan. Baiklah, aku akan coba untuk bantu kamu ya. Tapi aku tidak ingin sampai semua orang tahu, termasuk istri pertamaku dan kedua orang tuaku. Biar ini menjadi rahasia kita. Kamu tenang saja. Aku pasti bisa menjaga rahasia ini dengan baik dan membantu kamu untuk menjalankan rencana kamu ini dengan sangat matang pastinya. Terima kasih banyak ya, Arga. Kamu memang teman yang paling bisa aku andalkan. Ya, sama-sama. Ya, bukankah kita memang sudah seharusnya saling membantu? Tapi untuk syaratnya, kamu juga harus mencarikan aku wanita yang cocok untukku lah. Aku sudah sangat lelah sekali dijodohkan oleh Oma. Apa kamu tidak bisa mencari pasangan sendiri? Kamu ini kan tampan dan kaya, Arga. Ya pasti banyak wanita yang mau menikah dengan kamu lah. Wanita yang mau menikah dengan aku memang banyak, tapi wanita yang pantas untuk aku nikahi sampai saat ini aku belum bisa mendapatkannya. Oh, baiklah. Nanti aku akan bantu kamu untuk mencari gadis yang cantik dan cocok dengan kamu. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Layla sedang makan siang bersama Oma Tiwi. Di sana juga ada Biratna dan asisten rumah tangga Bu Tiwi yang ikut makan. Hanya saja meja mereka terpisah. Layla, Oma senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini. Oma selalu berdoa pada Tuhan untuk bisa memberikan kesempatan agar kita bisa saling bertemu lagi. Oma tidak menyangka kalau ternyata Tuhan mengabulkan doa Oma itu. Aku juga senang bisa bertemu dengan Oma kembali dan bisa menjalin hubungan yang dekat seperti ini. Sebenarnya ada hal yang ingin Oma tanyakan pada kamu, Layla. Tapi maaf sebelumnya kalau Oma sudah sangat lancang. Oma ingin tahu, apakah kamu sudah menikah atau memiliki calon suami? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Layla pun terdiam sejenak. Dia juga tidak bisa berbohong kalau kenyataannya memang dia sudah menikah. Namun dia juga tidak bisa mengatakan statusnya sebagai istri kedua suaminya. Maaf kalau pertanyaan Oma itu tidak sopan. Oma hanya ingin tahu saja. Aku sudah menikah, Oma.
Sontak saja ekspresi wajah Oma Tiwi pun langsung berubah. Terlihat jelas kalau Oma Tiwi merasa kecewa setelah mendengar jawaban dari Laila. Jadi kamu sudah memiliki suami ya? Oma pikir kamu ini masih lajang, Laila. Tadinya Oma ingin mengenalkan kamu dengan cucu Oma, namanya Arga. Jujur saja pada saat pertama kali Oma bertemu dengan kamu, Oma sudah merasa sreg dan yakin kalau kamu akan pantas bersanding dengan Arga. Tapi sepertinya itu hanya keinginan Oma saja, karena ternyata kamu sudah menikah. Oma tidak perlu merasa sedih seperti itu. Aku yakin pasti Tuhan telah menyiapkan jodoh yang pas untuk cucu Oma. Mungkin aku dan cucu Oma memang tidak bisa ditakdirkan untuk berjodoh. Tapi aku harap hal ini tidak membuat Oma menjadi marah dan tidak ingin menjalin hubungan yang baik lagi dengan aku. Ya tentu saja Oma akan tetap menjalin hubungan baik dengan kamu. Oma tidak masalah kalau memang kamu sudah menikah dengan pria lain. Itu bukan salah kamu, sayang. Oma saja yang terlalu banyak berharap pada saat itu. Ya semoga saja kamu benar kalau Tuhan akan segera memberikan jodoh yang terbaik untuk Arga. Dan pastinya Oma ingin jodohnya Arga itu seperti kamu. Amin. Kita tidak pernah tahu dengan takdir seseorang, Oma. Mas Arga pantas mendapatkan jodoh yang lebih baik dari aku kok. Jujur saja, aku merasa kecewa karena ternyata Laila sudah menjadi milik orang lain. Kalau begitu aku akan meminta pada Tuhan agar Laila dan suaminya itu segera berpisah. Dengan begitu aku akan tetap bisa menjodohkan Laila dengan Arga. Aku sama sekali tidak merasa keberatan jika status Laila yang sebagai seorang janda. Yang terpenting menantuku itu Laila, ujar Oma Tiwi di dalam hatinya. Laila, ayo makan yang banyak sayang. Kali ini biar Oma yang traktir kamu ya. Aduh, terima kasih banyak ya Oma. Aku merasa tidak enak karena sudah merepotkan Oma. Sama-sama sayang. Oma sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru Oma sangat senang karena bisa makan siang bersama kamu, balas wanita parubaya itu. Di sisi lain di rumah terlihat Bu Aisyah merasa cemas karena Laila belum memberikan kabar apapun mengenai perhiasan yang hilang itu. Pak, kenapa ya kok Laila belum menelpon kita lagi? Ibu hanya ingin tahu bagaimana dengan masalah perhiasan yang sudah hilang itu. Ibu tenang dulu. Tidak usah merasa cemas seperti itu. Mungkin saat ini Laila belum berani berbicara dengan Dinda, Bu. Ibu juga tahu sendiri kan kalau Dinda itu selalu bersikap seenaknya pada Laila. Justru karena itu masalahnya yang membuat ibu merasa khawatir, Pak. Ibu takut kalau sampai Dinda melakukan sesuatu yang buruk pada Laila. Ya sudah, lebih baik sekarang coba ibu telepon saja Laila dan tanyakan langsung pada dia mengenai perhiasan itu. Apa benar kalau Dinda yang sudah mengambilnya? Iya Pak, ibu akan telepon Laila sekarang. Dengan cepat, Bu Aisyah pun langsung menelpon Laila. Untung saja pada saat itu Laila juga langsung menjawab dengan teleponnya. Halo, assalamualaikum Laila. Waalaikumsalam Bu. Laila, kamu ada di mana nak? Apa kamu sedang bersama Dinda? Tidak Bu, aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku baru saja pergi berbelanja kebutuhan rumah. Syukurlah kalau saat ini kamu tidak sedang bersama kakak kamu itu. Ibu merasa lega dengarnya. Tapi apa Dinda berbuat jahat pada kamu selama di sana nak? Tidak kok Bu. Ibu tidak usah khawatir soal itu ya. Begini Laila, ibu menelpon kamu karena ibu ingin bertanya mengenai perhiasan kamu yang hilang itu. Apa kamu sudah menanyakan hal ini pada kakak kamu? Oh, soal perhiasan itu aku sudah membicarakannya dengan Mbak Dinda. Dan memang benar kalau Mbak Dinda yang sudah mengambil perhiasan itu di dalam kamar ibu. Dia sendiri yang sudah mengakui kesalahannya itu Bu. Astagfirullah, berarti benar dugaan ibu kalau Dinda pelakunya. Dia itu memang sudah benar-benar kelewatan sekali. Ibu tidak habis pikir kenapa dia bisa sejahat itu sama kamu. Laila, ibu minta maaf ya karena tidak bisa menjaga perhiasan kamu dengan baik. Udah, gak apa-apa Bu, jangan menangis lah. Aku tidak apa-apa kok. Aku juga sudah mengikhlaskan perhiasan itu untuk menjadi milik Mbak Dinda. Tapi bagaimana dengan ibu mertua kamu sayang? Bagaimana kalau dia bertanya mengenai perhiasan itu?
Ibu tenang saja. Mama sudah tahu soal perhiasan aku yang diambil Mbak Dinda. Mama memang sangat marah, tapi aku meminta Mama untuk tidak mengatakan apapun pada Mbak Dinda. Aku tidak ingin kalau sampai Mbak Dinda merasa malu. Kamu ini aneh sekali. Biarkan saja kakak kamu itu merasa malu di depan ibu mertuanya sendiri. Dia itu emang sudah melakukan kesalahan, Lela. Kenapa kamu harus membiarkannya dan masih memikirkan tentang dirinya? Dia saja tidak memikirkan perasaan kamu dan kita semua. Biarlah, Bu. Bagaimanapun juga Mbak Dinda itu kakak aku. Aku tidak akan membiarkan dia sampai menahan rasa malu atas kelakuannya itu. Aku juga sudah memaafkannya kok, Bu. Yang terpenting sekarang ini kita tahu kalau yang mencuri perhiasan itu adalah Mbak Dinda. Kamu ini memang terlalu baik dan polos. Itulah kenapa ibu selalu takut jika kamu sampai disakiti dan dijahati oleh orang lain. Ibu tenang saja. Aku bisa menjaga diriku baik-baik kok, Bu. Aku harap ibu dan bapak selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Iya, Nak. Kamu tidak perlu mencemaskan ibu dan bapak di sini, karena kami akan selalu baik-baik saja. Kalau begitu sudah dulu ya, Bu. Nanti akan aku telepon lagi kalau sudah sampai rumah. Sampaikan salamku untuk bapak ya, Bu. Iya, Nak. Kamu juga hati-hati anak di jalannya. Salam untuk suami kamu dari ibu dan bapak. Iya, Bu. Nanti pasti akan langsung aku sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Non. Bibi tidak bermaksud untuk menguping pembicaraan Non Laila dengan ibu Non Laila tadi. Hanya saja Bibi merasa terkejut saat mendengar kalau Nyonya Dinda sudah mencuri perhiasan milik Non Laila. Bi, aku mohon sama Bibi untuk tidak membicarakan masalah ini pada Mas Rehan ya, Bi. Aku tidak mau kalau sampai Mas Rehan dan Mbak Dinda nantinya bertengkar hanya karena perhiasan itu. Aku juga sudah ikhlas kok, Bi, memberikan perhiasan itu pada Mbak Dinda. Non Laila tenang saja. Bibi tidak akan mengadukan masalah ini pada Tuan Rehan kok. Rahasia ini akan aman, Non. Terima kasih banyak ya, Bi. Sementara itu terlihat Dinda terus saja mondar-mandir tidak karuan. Wanita itu tampak merasa kesal karena Laila belum juga kembali ke rumah. Ini sebenarnya dua manusia itu pergi kemana sih? Masa belanja dari pagi sampai sore begini belum pulang juga? Apa jangan-jangan Laila mengajak pembantu itu buat pergi jalan-jalan lagi? Memangnya mereka itu berdua tuh cocok banget seperti ibu dan anak. Sama-sama bikin susah saja. Lihat saja nanti, kalau mereka sudah pulang, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Benar saja tak berselang lama dari itu Laila dan Biratna pun sampai di rumah. Assalamualaikum. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu pulang juga. Kemana aja sih kalian berdua, ha? Kenapa jam segini baru pulang? Maaf, Mbak, kami berdua tadi makan siang dulu. Gaya banget ya kamu pakai ngajakin Biratna buat makan siang segala. Kamu tahu tidak kalau apa yang kamu lakukan itu sudah menghambat pekerjaan dia? Biratna tidak lupakan dengan tugas Biratna di sini. Kalau sudah selesai berbelanja Biratna itu diharuskan langsung pulang ke rumah, karena masih banyak pekerjaan yang harus Biratna selesaikan. Apa Biratna mau karena masalah ini Bibi saya pecat? Bibi minta maaf Nyonya, tolong jangan pecat Bibi. Mbak Dinda tidak bisa menyalahkan Biratna seperti itu. Semua ini memang murni kesalahan aku. Jadi Mbak Dinda cukup marah saja padaku. Aku yang sudah mengajak Biratna untuk makan siang lagi. Lagi pula soal pekerjaan di rumah Mbak Dinda tidak perlu merasa khawatir, karena aku juga akan membantu Biratna mengerjakan semua pekerjaannya. Baguslah kalau kamu menyadari kesalahan kamu itu. Tapi tetap saja aku tidak mau kalau sampai hal seperti ini terulang lagi. Kali ini Biratna aku maafin. Tapi jika sampai kamu mengajak Biratna untuk bersenang-senang lagi dan mengabaikan tugasnya, jangan salahkan aku kalau aku memecat Biratna. Iya baik Nyonya, saya mengerti. Biratna masuk duluan ya. Nanti aku akan menyusul. Iya baik Non. Mbak, aku rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan seperti itu deh. Kami berdua hanya makan, dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Mbak Dinda tidak menakut-nakuti Biratna dengan mengancamnya seperti tadi. Tidak perlu itu. Kamu itu tidak usah sok menggurui aku deh. Yang jadi nyonya di rumah ini itu aku, bukan kamu. Jadi seharusnya kamu juga ikut dengan aturan yang aku terapkan di rumah ini. Dengarkan aku baik-baik ya Laila. Jangan karena sekarang kamu sudah menikah dengan Mas Rehan, lalu kamu merasa berkuasa di rumah ini dan bisa menentukan apapun. Kamu itu tidak ada apa-apanya di sini. Ngerti kamu? Tapi Mbak Dinda juga harus ingat satu hal. Kalau kehadiran aku di rumah ini juga atas keinginannya Mbak Dinda. Jadi kalau Mbak Dinda masih ingin aku menjalani permintaan Mbak Dinda itu, maka mulai sekarang belajarlah untuk bisa bersikap baik padaku. Hah?
Apa kamu sedang mengancam aku, Laila? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Aku sedang tidak mengancam. Aku hanya melakukan hal yang sama seperti yang Mbak Dinda lakukan tadi pada Biratna. Hanya karena soal kami makan siang di luar saja Mbak Dinda bisa semarah itu. Bagaimana nanti kalau sampai Mas Rehan tahu apa yang sudah Mbak Dinda lakukan kepada Bapak, dan tahu alasan kenapa aku setuju untuk menikah dengan Mas Rehan? Pasti Mas Rehan akan sangat marah dan kecewa sekali dengan Mbak Dinda. Ditambah lagi dengan masalah perhiasan milikku yang sudah Mbak Dinda curi. Dinda pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain hanya bisa diam. Setelah selesai bicara, Laila pun langsung bergegas pergi meninggalkan Dinda. Kurang ajar. Bisa-bisanya sekarang Laila seberani itu sama aku. Ternyata aku salah besar sudah memilih Laila menjadi istri keduanya. Aku pikir aku akan bisa mengendalikan dia, tapi ternyata dia tidak sebodoh yang aku kira. Laila pun langsung menemui Biratna yang berada di dapur. Bi, maafin aku ya Bi, karena aku Biratna jadi kena marah. Tidak apa-apa Non, Bibi sudah biasa kena marah Nyonya Dinda seperti itu. Justru Bibi merasa tidak enak karena Non Laila juga kena omel. Tidak apa-apa Bi, aku juga sudah terbiasa kok. Apapun yang dikatakan oleh Mbak Dinda tadi jangan diambil hati ya Bi. Mbak Dinda orangnya memang seperti itu kalau bicara. Iya Non, ya sudah. Sekarang tugas memasak biar menjadi tanggung jawab aku Bi. Biratna bisa melakukan pekerjaan yang lain saja. Baik Non, kalau begitu Bibi permisi ke belakang dulu ya Non. Kalau Non Laila butuh bantuan Bibi langsung panggil saja. Iya Bi. Biratna pun langsung pergi meninggalkan Laila, sementara Laila langsung mengerjakan pekerjaan dapur. Sore harinya Rehan pun pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya, Dinda menyambut kepulangan suaminya itu dengan hangat. Mas, kamu sudah pulang sayang. Sini tas kamu berikan padaku, biar aku yang bawain. Terima kasih banyak ya sayang ya. Sama-sama Mas. Mereka berdua pun langsung duduk di ruang keluarga untuk bersantai sejenak. Kamu tumben banget nyambut aku yang baru pulang kerja. Biasanya juga tidak pernah seperti ini. Ya memang kenapa sih Mas? Tidak ada salahnya juga kan aku melakukan hal itu. Aku juga ingin belajar menjadi istri yang baik buat kamu, biar kamu tidak sampai kepincut sama perempuan lain. Tak berselang lama Laila pun datang dengan membawakan segelas kopi untuk suaminya. Mas, ini kopi untuk kamu. Terima kasih ya Laila. Sama-sama Mas. Sudah, lebih baik kamu sekarang pergi sana. Loh, kenapa begitu? Kamu di sini saja Laila. Tidak Mas, Laila itu sedang memasak di dapur, jadi biarkan dia menyelesaikan tugasnya dulu. Kalau begitu aku permisi dulu ya Mas. Mbak, kamu ini kenapa sih Mas? Kan di sini sudah ada aku. Ngapain sih kamu pakai segala minta Laila untuk duduk bersama kita? Ya tidak ada salahnya lah sayang. Dia juga di rumah ini kan sebagai istri aku, bukan sebagai pembantu. Aku tidak mau kalau sampai dia merasa tidak betah tinggal di sini dan meminta untuk pulang ke rumah ibu dan bapak. Nanti yang jelek juga kan kita berdua di depan kedua orang tua kamu. Dan aku minta sama kamu untuk bersikap lebih baik pada Laila. Dinda pun hanya diam saja dan tidak merespon apapun. Tampak jelas di raut wajahnya dia merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Aku merasa gerah sekali. Aku pergi mandi dulu ya. Iya Mas. Sementara itu di tempat yang berbeda, terlihat Oma Tiwi sedang duduk termenung. Wanita tua itu tampak terlihat sangat sedih. Arga yang baru pulang bekerja pun merasa heran dengan sikap neneknya itu. Oma? Kenapa Oma terlihat sedih seperti itu? Biasanya kalau aku pulang bekerja Oma akan menyambut aku dengan senyuman. Maaf ya Arga, Oma tidak fokus sehingga tidak tahu kalau kamu sudah pulang. Memangnya hal apa yang sedang Oma pikirkan sehingga membuat Oma tidak fokus seperti itu? Tadi saat di supermarket, Oma tidak sengaja bertemu dengan Laila. Benarkah? Harusnya Oma merasa senang dong karena bisa bertemu dengan gadis itu. Tapi kenapa Oma justru malah terlihat sedih seperti ini? Ya, awalnya Oma memang merasa senang karena Tuhan telah mengabulkan doa Oma dengan mempertemukan kami kembali. Tapi Oma sedih karena ternyata Laila itu sudah menikah, Arga. Oh, ya sudahlah Oma. Tidak perlu merasa sedih seperti itu. Mungkin memang gadis itu tidak ditakdirkan untuk aku. Masih banyak kok gadis lain yang mau sama aku. Tapi tetap saja Oma menginginkan Laila yang menjadi istri kamu, Arga. Entah kenapa Oma merasa hanya dia satu-satunya gadis yang cocok dan baik untuk kamu. Lalu aku harus berbuat apa Oma? Bahkan dia sendiri saja sudah memiliki suami saat ini.
Ya tidak mungkin kan kalau aku harus menikahi istri orang. Kalau seandainya dia belum menikah, sudah pasti aku akan melamarnya kok. Percayalah padaku. Oma berharap semoga saja Laila itu secepatnya berpisah dengan suaminya itu. Jika saja hal itu sampai terjadi, Oma akan sangat bahagia sekali. Dan Oma akan meminta kamu untuk segera melamar dia. Aku jadi penasaran seperti apa gadis itu yang sudah membuat Oma sangat tergila-gila padanya. Sampai-sampai Oma berdoa agar dia berpisah dengan suaminya. Kebetulan sekali Oma punya fotonya. Tapi saat bertemu Oma sempat meminta foto bersama Laila. Sebentar ya, akan Oma tunjukkan pada kamu. Oma Tiwi pun langsung menunjukkan foto itu kepada Arga, di mana dia dan Laila berfoto bersama. Coba, kamu lihat dan perhatikan. Pasti kamu akan menyadarinya kalau dia itu sangat cantik meskipun wajahnya tidak terlihat secara langsung. Arga pun mulai melihat dengan seksama dan terus saja memperhatikan Laila. Gadis ini memang terlihat berbeda dari gadis yang lainnya. Pantas saja Oma bersikeras ingin menikahkan aku dengan gadis bernama Laila ini. Dari sorot matanya saja aku bisa melihat kalau Laila ini memang gadis yang cantik dan baik hati. Gumam Arga di dalam hatinya. Bagaimana menurut pendapat kamu, Arga? Apa kamu menyukai Laila? Iya, Oma. Aku menyukainya. Dia memang sedikit berbeda dari gadis-gadis yang pernah aku temui sebelumnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Aku dan Laila juga tidak akan mungkin menikah karena dia sudah memiliki seorang suami. Ya, lebih baik Oma lupakan sajalah Laila ya. Sepertinya memang akan seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Oma akan tetap mencarikan gadis yang jauh lebih baik dari Laila. Syukur-syukur Laila benar-benar bisa menjadi istri kamu. Arga pun hanya tersenyum dengan celotehan neneknya itu. Oh ya Oma, tadi aku pergi ke kantornya Raihan. Oma masih ingatkan dengan Raihan teman baikku itu? Ya tentu saja Oma ingat. Raihan itu kan hanya satu-satunya teman yang kamu punya. Besok malam dia mengundang aku dan Oma untuk makan malam di rumahnya. Sekalian dia juga ingin mengenalkan kita kepada kedua istrinya. Jadi Raihan sekarang sudah memiliki 2 istri. Waktu pernikahan dia dengan istri pertamanya saja Oma tidak tahu. Bahkan belum pernah bertemu dengan istri pertamanya. Sekarang dia sudah memiliki 2 istri. Ya lalu kapan giliran kamu, Arga? Masa kalah sih sama Raihan? Kalau aku mah belakangan aja Oma. Ya, siapa tahu jodohku itu salah satu dari istrinya Raihan. Sudah ya Oma, aku pergi ke kamar. Ya mau mandi dan bersiap-siap. Kamu ini kalau bicara selalu saja sembarangan. Hati-hati loh, ucapanmu itu adalah doa, teriak Oma Tiwi. Malam harinya di sisi lain Laila dan lainnya pun terlihat sedang makan malam. Mas, malam ini kamu tidur bersama aku lagi ya mas? Aku rasa Laila juga tidak akan merasa keberatan kalau kamu tidak tidur dengan dia malam ini. Baiklah Laila, tidak apa-apa ya, aku tidur dengan Dinda dulu. Tidak apa-apa mas, Mbak Dinda kan istri kamu juga. Apalagi dia itu istri pertama kamu. Oh ya sayang, besok malam Arga dan neneknya akan datang ke rumah kita untuk makan malam bersama. Arga teman kamu itu? Iya sayang. Bukankah dia itu ada di luar kota ya? Kapan dia datang ke Indonesia? Dia baru saja datang 2 hari yang lalu. Sebelumnya aku juga sudah pernah mengenalkan dia pada kamu. Karena pada saat menikah dia sudah lebih dulu pindah ke luar negeri. Itu berarti besok malam kita harus mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan mereka. Untung saja di sini ada Laila yang pintar memasak. Jadi besok biar dia saja yang menyiapkan semuanya. Iya Mbak, tidak masalah. Aku akan memasak makanan yang enak untuk makan malam besok. Tidak usah Laila. Biar besok aku akan memesan makanan di restoran aja. Aku tidak ingin kalau sampai kamu repot nantinya. Ya tidak apa-apa mas. Aku sama sekali tidak merasa repot. Lagi pula memasak itu sudah menjadi bagian dari hobi aku. Justru aku akan sangat senang kalau bisa memasak makanan spesial untuk tamu spesial kita besok. Sudahlah mas, biarkan saja Laila yang memasak. Memesan makanan di restoran juga belum tentu enak. Lebih baik memilih yang pasti-pasti saja. Kalau masakan Laila kan sudah pasti enak, celetuk Dinda. Ya sudah baiklah, kalau memang Laila tidak merasa keberatan. Tapi nanti kalau kamu minta tolong pada Piratna untuk membantu kamu ya. Iya mas. Setelah selesai makan malam, Laila pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Begitupun juga dengan Dinda dan Raihan. Sayang, aku keluar dulu sebentar ya. Kamu mau pergi kemana mas? Aku mau menelpon seseorang di sini. Sinyalnya tiba-tiba saja jelek. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya mas. Iya.
Tanpa rasa curiga sedikit pun, Dinda pun lebih memilih untuk membaringkan tubuhnya di atas kasur sambil menunggu suaminya kembali. Ternyata Raihan sudah berbohong, pria itu tampak pergi menuju ke kamar Laila. Laila, panggil Raihan. Laila yang memang belum tertidur pun langsung bergegas membukakan pintu kamarnya. Iya mas, ada apa? Kamu belum tidur kan? Aku tidak mengganggu kamu kan? Belum kok mas, aku belum tidur. Ada apa memangnya? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Ya udah, silakan masuk mas. Raihan pun langsung masuk ke dalam kamar Laila, dan dengan cepat Laila pun menutup kembali pintu kamarnya. Sebenarnya ada hal apa yang ingin Mas Raihan bicarakan dengan aku? Begini Laila, aku ingin kita membicarakan rencana kita untuk menjalani bayi tabung. Temanku Arga yang nantinya akan membantu kita, dan aku sudah memutuskan untuk mengajak kamu pergi ke Singapura. Tapi kapan kita akan pergi mas? Lalu bagaimana dengan Mbak Dinda? Alasan apa yang akan kita katakan pada Mbak Dinda soal keberangkatan kita ke Singapura? Tentunya kamu tidak akan berangkat bersamaku. Kamu akan berangkat lebih dulu bersama dengan temanku Arga. Setelah itu aku akan menyusul kalian. Soal Dinda itu biar jadi urusanku nanti. Baiklah, aku ikut saja apa kata kamu mas. Besok Arga akan datang ke sini bersama neneknya. Kamu tidak perlu merasa takut nanti, karena dia adalah pria yang sangat baik. Laila pun menganggukkan kepalanya mengerti. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku. Aku tidak ingin kalau sampai Dinda merasa curiga. Kamu juga segera tidur beristirahat ya. Apalagi ini juga sudah malam. Iya baik mas. Selamat malam Laila. Selamat malam mas Raihan. Raihan pun keluar dari kamar Laila dan langsung bergegas pergi masuk ke dalam kamarnya. Mas, kamu kok lama banget sih? Kamu ini sebenarnya habis menerima telepon atau habis pergi ke kamar Laila? Aku habis menerima telepon dari Arga. Kamu kenapa sih kok jadi nuduh aku seperti itu? Memangnya kalau aku habis dari kamar Laila kenapa? Toh tidak ada salahnya juga. Dia kan juga istri aku. Ya memang tidak ada salahnya. Tapi malam ini kan jatah kamu untuk tidur denganku. Ya udah, baiklah jangan marah seperti itu. Aku minta maaf ya sama kamu karena sudah membuat kamu menunggu lama. Sekarang ayo kita tidur sekarang. Dengan perasaan yang masih kesal, Dinda pun menganggukkan kepalanya setuju. Besok paginya seperti biasanya, Laila akan menyiapkan sarapan untuk semua orang. Dia juga sudah menyiapkan 2 gelas teh hangat untuk suami dan kakaknya itu. Bi, nanti sore kita akan kedatangan tamu spesial. Jadi aku mau minta tolong pada Bibi untuk merapikan semua ini dengan baik ya Bi. Biar tugas memasak Bibi serahkan saja pada aku. Iya siap non. Soal itu mah beres deh. Pokoknya sama Bibi santai mah. Saut Parubaya itu penuh semangat. Tapi non, memangnya siapa sih yang akan datang? Yang akan datang itu temannya Mas Raihan sama keluarganya Bi. Oh begitu ya non. Apa yang akan datang ke sini tuh Den Arga? Kok Bibi tahu sih dengan temannya Mas Raihan? Apa Bibi pernah bertemu dengan dia sebelumnya? Ya tentu saja Bibi tahu non. Sebelum ikut bekerja di rumah ini kan Bibi pernah bekerja di rumah Bu Rika terlebih dulu. Bibi itu bekerja dengan keluarganya Tuan Raihan itu sudah sangat lama. Makanya Bibi kenal sama Den Arga. Karena dulu sering main ke rumah. Orangnya itu baik dan juga ganteng loh non. Kalau menurut Bibi sih lebih tampan dari Tuan Raihan. Laila pun hanya tersenyum mendengar cerita dari Bi Ratna itu. Ya sudah Bi, kalau begitu aku akan mengantarkan minuman ini dulu untuk Mas Raihan dan Mbak Dinda. Bibi tolong lanjutin dulu memasaknya ya Bi. Iya siap non. Laila pun dengan cepat bergegas pergi menuju kamar kakaknya itu. Tok tok tok. Siapa? Ini aku Mbak Laila. Ngapain sih Laila kesini segala? Ganggu aja. Gumam Dinda dengan perasaan kesal. Sayang, tolong bukakan pintu untuk Laila. Iya mas, ini juga aku bukaan pintu kok. Ada apa? Ini loh Mbak, aku bawakan teh untuk kalian berdua. Ya sudah sini. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak. Oh ya, apa sarapan pagi sudah siap? Sudah Mbak. Mungkin sekarang ini Bi Ratna sudah menghidangkannya di meja makan. Baguslah, ya sudah sana pergi. Sebentar lagi aku dan Mas Raihan akan turun. Ada apa sih sayang? Ini loh, Laila Mas membawakan kita teh. Ternyata ada untungnya juga ya dia di sini. Dia itu orangnya memang rajin dan tidak bisa diam. Ya dan seharusnya mulai sekarang kamu harus banyak mencontoh Laila lah. Coba kamu belajar membuat kopi atau teh dengan Laila, agar aku juga bisa merasakan teh atau kopi buatan kamu. Ya kan ada Laila sih mas. Untuk apa aku harus melakukan semua itu? Jika kamu mau minum kopi atau teh kan bisa minta tolong Bi Ratna atau si Laila.
Tapi kan kalau kamu sendiri yang membuatkan untuk aku rasa itu akan jauh lebih baik. Selama menikahkan kamu juga tidak pernah membuatkan minuman apapun untuk aku. Ya baiklah, nanti aku akan mulai belajar membuatkan minuman untuk kamu. Raihan pun mulai meminum teh yang diberikan oleh Laila tadi. Mas Raihan ini mulai sering membandingkan aku dengan Laila. Jangan sampai dia berpaling dari aku. Sebaiknya aku memang harus belajar banyak hal dari Laila agar Mas Raihan bisa tetap betah dengan aku. Sayang, kenapa kamu malah melamun seperti itu? Ayo kita turun sarapan. Iya mas. Mereka berdua pun langsung bergegas turun dan menuju meja makan, di mana di sana sudah ada Laila yang sedang menyiapkan segalanya. Selamat pagi Laila. Pagi mas. Wah, sepertinya sarapan pagi sedikit berbeda sekarang ya. Iya mas, hari ini aku membuatkan nasi goreng resep dari ibu. Semoga Mas Raihan suka ya dengan rasanya. Kalau dari aromanya sih pasti rasanya enak sekali. Kamu saja belum mencobanya mas, tapi sudah yakin kalau rasanya sangat enak. Celetuk Dinda. Raihan pun tidak menggubris perkataan istrinya itu. Pria itu lebih memilih untuk mengambil sarapannya dan segera menyantapnya. Rasanya beneran enak kok. Kalau tidak percaya kamu bisa mencobanya. Rasanya memang pasti enak, karena ini resep dari ibu. Aku kan sudah biasa memakannya. Laila, ayo duduk. Iya mas. Aku boleh minta izin untuk pulang ke rumah ibu sebentar? Tidak akan lama kok. Nanti siang juga aku pasti sudah kembali ke rumah ini lagi. Boleh. Kamu boleh pergi ke rumah ibu dan bapak kapanpun kamu mau. Aku tidak akan melarangnya kok. Terima kasih banyak ya mas. Sama-sama Laila. Mereka bertiga pun langsung menyantap sarapan pagi mereka. Sementara itu di tempat yang berbeda juga Arga dan Oma Tiwi sedang makan bersama. Arga, apa sore ini kita jadi pergi ke rumahnya Raihan? Jadi Oma, aku sudah janji pada dia untuk datang ke sana sore ini bersama Oma. Baiklah, Oma juga penasaran ingin bertemu dengan kedua istri Raihan. Bisa-bisanya Raihan memiliki dua istri seperti itu. Sebenarnya Raihan juga terpaksa menikah untuk kedua kalinya Oma. Semua karena tekanan dari keluarganya. Memangnya apa yang sudah terjadi dengan Raihan dan istri pertamanya? Yang aku dengar dari cerita Raihan, istri pertamanya itu tidak bisa memberikan Raihan seorang anak karena madu loh ma. Makanya keluarganya itu meminta Raihan untuk menikah lagi agar bisa memiliki keturunan. Jika sampai Raihan menolak, maka semua harta warisan milik keluarganya tidak akan jatuh kepada Raihan. Tapi Oma merasa kasihan pada istri pertamanya itu. Pasti dia merasa sangat sedih karena Raihan harus menikah dengan wanita lain. Mau bagaimana lagi Oma? Mungkin istrinya juga setuju karena takut kalau sampai Raihan tidak memiliki harta warisan apapun. Tahu juga istrinya sendiri yang sudah memilihkan istri kedua untuk Raihan. Kebetulan istri keduanya itu adik angkat istrinya sendiri. Oh begitu ya. Pantas saja istrinya mengizinkan Raihan menikah lagi. Tapi tetap saja kalau Oma jadi dia, Oma tetap tidak akan rela untuk dimadu. Ya sudahlah Oma, biarkan itu menjadi urusan mereka. Dan sebenarnya Raihan itu baik kok Oma. Bahkan dia tidak mau menyentuh istri keduanya sama sekali. Lah, lalu bagaimana mereka akan memiliki anak kalau mereka saja tidak pernah melakukan hubungan suami istri? Mereka akan melakukan program bayi tabung Oma. Itu satu-satunya cara yang akan mereka lakukan. Aku juga tidak mengerti dengan jalan pikirannya Raihan. Tapi yang jelas dia tidak ingin menodai kesucian istri keduanya itu hanya karena dia tahu kalau istri keduanya terpaksa menikah dengan dia. Sebenarnya Raihan itu pria yang sangat baik. Makanya nanti Oma jangan terkejut ya saat datang ke sana kita akan menemui dua istri Raihan sekaligus. Iya Arga, tapi kapan giliran kamu? Ya ampun Oma, kenapa harus membahas soal itu lagi sih? Pokoknya secepatnya aku akan segera menikah ya. Tapi nanti kalau aku sudah menemukan gadis yang benar-benar tepat, memangnya gadis seperti apa sih yang kamu inginkan? Tentunya seperti gadis pilihan Oma itu. Maksud kamu Laila. Tapi sayang sekali dia sudah menikah. Padahal Oma juga berharap dia bisa menjadi pendamping hidup kamu. Ya tidak perlu Laila Oma. Oma carikan saja gadis lain yang seperti dia, bisa kan? Alah, sulit sekali jika harus mencari gadis yang sama seperti Laila. Sepertinya Oma tidak akan bisa menemukannya lagi. Ya kalau begitu jangan terus bertanya pada aku kapan aku akan segera menikah. Jika Oma sudah menemukan gadis yang sama persis seperti Laila, baru aku akan menikah, balas Arga.
Sepertinya Arga memang sengaja berbicara seperti itu. Dia pasti merasa kesal karena aku selalu bertanya hal yang sama, gerutu Om Matiwi di dalam hati. Sementara itu Raihan pun sudah berangkat ke kantor untuk bekerja. Begitu juga dengan Laila yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya. Namun saat sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja Dinda pun datang dan masuk dalam kamarnya. Laila. Iya mbak, ada apa? Kamu hari ini mau pergi ke rumah ibu dan bapak kan? Iya mbak. Kenapa? Ya tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengingatkan kamu saja untuk tidak mengadukan hal buruk tentang aku pada mereka. Kamu tahu sendiri kan kalau ibu dan bapak itu sangat sayang sama kamu. Terlebih soal perhiasan itu. Maaf mbak, tapi kalau soal perhiasan memang mereka sudah tahu sebelumnya jika Mbak Dinda yang sudah mengambil perhiasan itu di kamar ibu. Ya mereka bisa tahu kamu yang ngasih tahu kan. Tanpa aku memberitahu mereka pun mereka sudah lebih dulu curiga sama Mbak Dinda. Seharusnya Mbak Dinda bisa menyadari akan hal itu sebelum melakukan kesalahan. Aku sama sekali tidak peduli ya. Mau ibu dan bapak benci aku sekalipun. Lagi pula hidupku juga tidak tergantung pada mereka. Yang aku inginkan hanya kamu untuk tidak mengatakan apapun tentang sikap aku selama kamu tinggal di sini. Mbak Dinda tenang aja. Tanpa Mbak Dinda meminta hal itu pun aku juga tidak akan mengatakan hal yang buruk tentang Mbak Dinda. Dan semua itu aku lakukan agar ibu dan bapak tidak merasa khawatir padaku. Jika tidak ada hal lagi yang ingin dibicarakan, aku pamit sekarang ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi aku sama sekali tidak percaya dengan ucapan Laila. Sebaiknya aku juga pergi ke sana untuk memastikan kalau Laila tidak berbicara yang macam-macam pada aku. Dengan langkah yang cepat, Dinda pun langsung bersiap-siap untuk pergi menuju Laila. Bi Ratna. Iya nyonya, ada apa? Bi, saya akan pergi dulu sebentar ya. Tolong jaga rumah dengan baik. Dan saya ingin rumah ini terlihat rapi dan bersih. Soalnya nanti sore kita akan kedatangan tamu. Iya baik nyonya. Tapi nyonya Dinda perginya tidak lama kan? Aku hanya pergi sebentar saja Bi, tidak akan lama kok. Ribet banget sih Bi Ratna ini. Iya maaf nyonya. Dinda pun langsung bergegas pergi dari sana dengan raut wajah yang cemberut. Sementara itu Raihan sudah berada di kantornya. Tak berselang lama Arga pun datang menghampiri pria itu. Ray, selamat pagi. Pagi kak. Tumben pagi sekali kamu sudah datang ke sini, ada apa? Ya aku sengaja datang ke sini pagi-pagi karena setelah ini aku akan ada meeting dengan klien di dekat sini. Aku hanya ingin memberitahu kamu masalah tentang program bayi tabung yang akan kamu lakukan itu. Aku sudah mendapatkan rumah sakit terbaik di Singapura. Dan dokternya pun cukup berpengalaman sekali. Kalau begitu, secepatnya aku akan menjadwalkan untuk kita pergi ke sana. Tapi nanti kamu yang pergi lebih dulu dengan istriku ya. Sementara aku akan menyusul. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku harus mencari alasan yang tepat untuk istri pertamaku. Tidak masalah, kamu tenang saja. Nanti aku yang akan menjaga istri kamu dengan baik. Awas saja kalau kamu sampai berani macam-macam pada istriku. Ya astaga Raihan, untuk apa aku melakukan semua itu? Percayalah padaku, kalau aku tidak akan tertarik dengan istrimu itu. Benarkah? Dia adalah gadis yang berbeda dari yang lain loh. Bisa saja kamu terpincit dengannya. Itu tidak akan terjadi. Percayalah padaku. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sementara itu Laila sudah sampai di rumah kedua orang tua angkatnya. Dengan perasaan senang, gadis itu langsung mengetuk pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laila? Ibu pikir siapa yang datang? Kamu sama siapa datang ke sini, nak? Aku datang sendiri, Bu. Maaf ya karena aku datang tanpa memberitahu ibu dulu. Aku sudah sangat rindu sekali dengan ibu dan bapak. Tidak apa-apa, nak. Tapi suami kamu tahu kalau kamu datang ke sini? Mas Raihan tahu kok, Bu. Sebelum ke sini juga aku sudah meminta izin terlebih dulu pada Mas Raihan. Syukurlah. Ayo kita masuk ke dalam. Pak, Bapak, ada Laila datang, Pak. Laila, kamu datang ke sini sendirian, nak? Iya, Pak. Aku datang ke sini sendirian. Bapak sekarang bagaimana kabarnya? Apa sudah jauh lebih baik? Alhamdulillah Bapak sudah lebih baik. Mungkin lusa juga Bapak sudah bisa masuk kerja kembali. Tapi kalau kondisi Bapak belum benar-benar stabil, lebih baik jangan, Pak. Laila takut kalau Bapak kerja nanti malah mempengaruhi kesehatan Bapak. Tidak apa-apa, Laila. Bapak kuat kok. Oh iya, apa Dinda tidak ikut ke sini? Tidak, Pak. Bagaimana selama tinggal di sana? Apa kamu merasa betah, Laila? Ibu dan Bapak selalu mengkhawatirkan keadaan kamu. Ibu takut kalau Dinda akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Aku baik-baik saja kok, Pak, Bu. Ibu juga bisa lihat sendiri kan? Kalau tidak apa-apa, Mbak Dinda juga tidak pernah melakukan hal yang macam-macam kok, Bu. Kamu tidak bohong kan sama Ibu? Percaya pada kau, Bu. Semuanya baik-baik saja.
Ya sudah, kamu tunggu dulu sebentar ya. Ibu akan ambilkan minum dulu. Tidak usah bu, aku juga tidak haus kok. Kalaupun aku ingin minum, aku bisa ambil sendiri nanti di dapur. Tak berselang lama Dinda pun datang ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak Dinda, ternyata Mbak Dinda juga datang ke sini. Toh begitu kita berangkat bareng Mbak. Ya tadinya aku memang tidak akan datang ke sini, tapi setelah dipikir-pikir lebih baik aku datang ke sini juga. Aku juga ingin tahu bagaimana kabar ibu dan bapak sekarang ini. Kami baik-baik saja. Kamu tidak perlu merasa cemas. Ibu ini kenapa sih bu? Kok sepertinya ibu dan bapak tidak suka kalau aku datang ke rumah ini? Apa kalian tidak ingin bertemu dengan anak kandung kalian? Harusnya kalian senang dong karena aku datang ke sini untuk menjenguk kalian. Sebenarnya kami sangat senang karena kamu bisa datang ke sini. Tapi jujur, kami sangat kecewa dengan kamu Dinda, karena kamu sudah mencuri perhiasan milik Laila. Ibu tidak menyangka kalau kamu berani masuk ke dalam kamar itu seperti maling. Ya ampun ibu. Sudah lupakan saja masalah perhiasan itu, oke? Aku dan Laila juga sudah membicarakan masalah ini, dan Laila sudah memberikan perhiasan itu untuk aku. Tapi kamu sudah mencurinya Dinda, dan cara kamu itu sangatlah salah. Ya aku tahu kalau apa yang aku lakukan itu memang salah, tapi kalau tidak dengan cara seperti itu, Laila juga belum tentu akan memberikannya padaku. Sudahlah, ibu dan bapak sebaiknya jangan memperbesar masalah. Astagfirullah, Dinda. Kenapa kamu jadi orang yang seperti ini sih nak? Selama ini bapak dan ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk mencuri seperti itu. Apalagi kamu sudah mencuri barang milik adik kamu sendiri. Oke, untuk masalah itu aku minta maaf sama ibu dan bapak. Aku juga sudah minta maaf kok sama Laila. Benar kan Laila? Laila pun hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya saja. Bu Aisyah dan Pak Chandra pun hanya bisa geleng-geleng kepala saat melihat kelakuan putrinya itu. Untuk masalah perhiasan itu anggap saja semuanya sudah selesai. Aku harap kalian juga jangan bertengkar lagi karena masalah ini. Tuh, ibu dan bapak dengar sendiri kan apa kata Laila? Dia saja sudah tidak mempermasalahkan soal perhiasan itu. Sudahlah, kalau kehadiran aku di sini memang tidak diharapkan, tidak masalah. Aku bisa pergi sekarang juga dari sini. Daripada aku terus-terusan, nanti adanya disalahkan doang. Mbak Dinda jangan pergi kemana-mana mbak. Maaf ini bersama bapak ya mbak. Mereka seperti itu karena mereka merasa bertanggung jawab atas hilangnya perhiasan itu mbak. Untung saja Mbak Dinda yang mengambilnya. Jika orang lain entah apa nanti jadinya. Lebih baik sekarang kita saling memaafkan saja dan melupakan semua masalah ini. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Si Laila ini di depan ibu sama bapak omongannya sok baik banget. Padahal aku tahu betul kalau hatinya itu tidak sama dengan yang dia ucapkan. Baiklah, ibu tidak akan mempermasalahkan hal itu lagi. Tapi ibu harap ini yang terakhir kalinya Dinda melakukan hal buruk seperti itu. Iya ibu. Ibu sama bapak tenang saja, aku tidak akan mencuri apapun lagi di rumah ini. Lagi pula di rumah ini juga tidak ada yang berharga yang bisa aku ambil kok. Bu Aisyah dan Pak Chandra pun hanya bisa menghela nafas panjang. Entah apa yang harus aku lakukan lagi untuk membuat Dinda bisa sadar. Aku benar-benar sangat kecewa sebagai orang tua karena merasa gagal telah mendidik Dinda. Coba saja Dinda bisa bersikap seperti Laila. Mungkin aku tidak akan merasa sesedih ini, gumam Pak Chandra di dalam hatinya. Bapak pasti merasa sedih dengan perlakuan Dinda. Tapi sikap Dinda memang sudah sangat keterlaluan. Dia sama sekali tidak pernah merasa kalau dirinya itu salah. Selalu saja merasa paling benar. Laila, ayo kita pulang sekarang. Kamu di sini sudah tidak ada urusan lagi kan? Iya mbak. Loh, kenapa kalian buru-buru sekali sih? Kalian bisa pulangnya nanti sore saja kan? Maaf bu, kami memang harus segera pulang karena nanti sore kami akan kedatangan tamu. Maaf ya, aku tidak bisa lama-lama ada di sini. Tapi lain kali aku akan datang lagi ke sini kok bu, pak. Baiklah, kalian hati-hati ya di jalannya. Kamu bawa mobil sendiri kan Dinda? Iya pak, aku bawa mobil sendiri. Bapak dan ibu tenang saja. Laila juga akan ikut pulang bersamaku kok. Aku tidak akan membiarkan dia pulang sendirian dengan naik angkutan umum. Bukan begitu Dinda. Bapak bertanya seperti itu karena ingin tahu saja. Ya syukur kalau kamu akan mengajak Laila pulang bersama kamu, karena memang itu sudah seharusnya kamu lakukan. Ayo Laila, kita pulang sekarang sebelum kesorean. Pak, Bu, kami pamit pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu juga Dinda yang tidak lupa mencium kedua tangan orang tuanya. Setelah itu mereka berdua pun langsung bergegas pergi dari sana. Setelah memastikan kedua putrinya pergi, mereka berdua pun langsung masuk kembali ke dalam rumah.
Ayo Bu, kita masuk. Iya Pak. Di dalam mobil tampak Lela dan Dinda hanya saling terdiam. Hingga akhirnya Dinda pun membuka pembicaraan. Kamu itu ngomong apa saja sebelum aku datang? Aku tidak membicarakan apa-apa kok Mbak. Kami hanya menanyakan soal kabar masing-masing saja. Jangan bohong deh kamu. Aku curiga sama kamu, pasti kamu sudah mengatakan hal yang tidak kan tentang aku. Makanya aku langsung datang ke sana untuk memastikan agar kamu tidak berani mengatakan hal yang tidak tentang aku. Terserah Mbak Dinda mau percaya atau tidak. Karena aku rasa percuma saja jika aku harus menjelaskan banyak hal kepada Mbak Dinda. Toh Mbak Dinda juga ujung-ujungnya tidak akan percayakan sama aku. Dinda pun langsung menghentikan mobilnya itu di pinggir jalan, lalu meminta Lela untuk turun dari mobilnya itu. Turun? Tapi kita kan belum sampai Mbak. Kita memang belum sampai. Tapi jangan harap aku akan membawa kamu pulang sampai rumah. Sekarang kamu turun dari mobilku. Kamu bisa pulang pakai taksi ataupun ojek sekalipun, terserah. Aku sama sekali tidak peduli. Karena tidak memiliki pilihan lain lagi, Lela pun terpaksa turun dari mobilnya itu. Awas saja kalau hal ini kamu adukan kepada Mas Rehan, apalagi pada ibu dan bapak, ancam Dinda. Wanita itu pun langsung pergi begitu saja, meninggalkan Lela di pinggir jalan. Ya Allah, Mbak Dinda kok tega banget sih sama aku. Memangnya apa sih salah aku sama dia? Kenapa dia sampai sebenci itu sama aku? Di sini juga daerahnya sepi banget. Mana mungkin aku bisa menemukan taksi atau angkutan umum yang lewat. Sebaiknya aku jalan sajalah. Siapa tahu nanti akan ada ojek di depan. Lela pun mulai berjalan, namun dia sama sekali tidak menemukan taksi yang lewat. Sampai akhirnya gadis itu bertemu dengan dua orang pria yang berpenampilan seperti preman. Cantik, sendirian aja nih. Mau bang temenin? Maaf ya bang, tolong jangan ganggu saya dan biarkan saya lewat. Loh kenapa sih memangnya? Tidak usah takutlah sama kita. Kita juga tidak akan macam-macam kok. Bang, maaf ya, tolong jangan ganggu saya, atau saya akan teriak sekarang juga. Teriak saja. Di sini tidak akan ada orang yang bisa mendengar teriakan kamu itu. Sudahlah, jangan so jual mahal seperti itu pada kami. Lela pun mulai memundurkan langkahnya dan mulai berlari dengan kencang. Namun kedua preman itu tetap saja terus mengejar Lela. Tolong. Hingga tak lama dari itu, sebuah mobil berhenti di sana dan seorang pria langsung turun dari mobilnya. Pria itu berusaha untuk membantu Lela dengan menghadang kedua preman itu. Mau apa kalian? Minggir, jangan sok jadi jagoan kamu di sini. Jangan ikut campur dengan urusan kami dengan gadis itu. Jelas saja itu jadi urusanku. Karena kalian sudah berani mengganggu orang wanita yang sedang sendirian. Apa kalian sebagai seorang pria tidak punya rasa malu? Alah, jangan banyak bicara kamu ya, ujar salah satu preman itu yang berusaha untuk melawan. Untung saja pria yang menolong Lela itu pintar berkelahi, sehingga mampu melawan kedua preman itu sampai tidak berdaya. Setelah dirasa tidak sanggup melawan, kedua preman itu pun langsung memilih untuk pergi dari sana. Pria itu pun mulai menghampiri Lela yang terlihat sangat ketakutan. Pria yang mengenakan kacamata hitam itu pun langsung membuka kacamatanya. Tidak disangka ternyata sosok pria itu adalah Arga. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa mas. Sekali lagi terima kasih banyak ya mas, karena sudah menolong saya. Saya tidak tahu kalau tidak ada mas, entah apa yang akan terjadi pada saya. Sama-sama. Nama saya Arga. Saya Lela. Maaf, kamu mau kemana Lela? Kenapa kamu sendirian di sini? Saya mau pulang mas. Cuma dari tadi saya tidak menemukan taksi atau kendaraan umum yang lewat. Kalau begitu biar saya yang antar kamu pulang. Bagaimana? Tidak usah mas, terima kasih. Saya tidak mau merepotkan mas Arga. Saya akan berjalan sampai depan. Siapa tahu di depan ada ojek atau angkutan umum. Percuma saja. Di depan juga kamu tidak akan menemukan tukang ojek ataupun angkot. Lebih baik biar saya yang antar kamu pulang. Kamu tidak perlu merasa takut. Saya tidak akan berniat jahat kok sama kamu. Saya hanya ingin membantu kamu saja. Karena di daerah ini juga tidak cukup aman untuk seorang wanita berjalan sendirian. Karena tidak punya pilihan lain lagi, Lela pun terpaksa untuk ikut bersama Arga. Meskipun di dalam hatinya dia masih merasa takut dan was-was. Baiklah kalau memang tidak merepotkan Mas Arga. Tentu saja tidak. Ayo masuk. Lela pun mulai masuk dalam mobil milik Arga. Dan mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Di dalam mobil tidak ada obrolan sama sekali, keduanya tampak diam satu sama lain. Sepertinya aku pernah melihat garis ini. Tapi di mana ya? Dan namanya juga tidak asing untuk aku. Gumam Arga di dalam hatinya. Sesekali pria itu pun melirik kecil ke arah Lela sambil mengingat sesuatu. Hingga akhirnya dia pun sadar
kalau gadis yang sedang bersamanya adalah gadis yang selalu diceritakan oleh neneknya itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.